menjelang Rabu Pon atau Pahing, muncul spekulasi akan ada reshuffle. Ada rilis survei yang mendekati itu 63,1 responden mendaki adanya reshuffle. Apakah ini survei titipan dipresentasikan menjelang reshuffle? Ada survei lainnya kemarin 60% orang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, reshuffle adalah kebutuhan jika ada problem kebangsaan, para menteri bermasalah. Namun kalau tidak, maka ini permainan politik oleh elit-elit yang pengen meraih kekuasaan, menikmatinya untuk persiapan 2024. Ayo kita baca di beberapa media, karena kebetulan ada tema Rabu Pon, Rabu Pahing, yang biasanya Pak Jokowi itu kalau melakukan reshuffle ya Rabu Pon atau Rabu Pahing. Ya normal, Pak Jokowi adalah orang Jawa. Namun sebelumnya muncul rilis ada 63,1% masyarakat menghendaki reshuffle kabinet. Kok bisa ya? Menjelang isu reshuffle, survei itu dimunculkan. Kan logika orang berpikir, apa ya hubungannya survei tersebut berhubungan dengan rilis yang berhubungan Rabu Pahing ataupun Rabu Pon. Di survei sebelumnya oleh lembaga lain, 60% responden tidak puas terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya kita kupas analisa. Pertama, kita membaca di Tempo, survei Carta Politika, 63,1% responden setuju reshuffle kabinet Jokowi. Kalau kita membaca di Tempo yang berbeda, di terbitan yang berbeda, menampilkan juga yang berbeda. Survei IPO, 60% tak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau kita melihat di Tribun, berbeda juga. Muncul spekulasi nama besar di reshuffle dari kabinet. Elit PAN picu efek domino politik nasional. Kita ambil satu lagi di Tribun juga. Isu reshuffle kabinet santer lagi. Kabarnya dilakukan 15 Juni mendatang. Ada bocoran dari sana? Sebuah pertanyaan. Pecinta masa depan negeri, ayo pilih yang mana menurut kalian? Karena 15 Juni itu satu hari sesudah 14 Juni. 14 Juni itu hari mulainya tahapan pemilu. Oke. Kita pilih yang survei Carta Politika. Survei Carta Politika, 63,1% responden setuju reshuffle kabinet Jokowi. Ini kita baca tempo.co. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei sebanyak 63,1% responden setuju jika Presiden Jokowi melaksanakan reshuffle menteri, bukan reshuffle presiden, reshuffle menteri. Hal ini berkaitan dengan kinerja pemerintahan pusat dan para menteri. Di sisi lain, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi dalam survei ini naik menjadi 68,4%. Sehingga reshuffle dinilai bisa jadi kian mendongkrak kepuasan terhadap Jokowi. Ini kan berbeda yang saya ceritakan tadi ya. Kalau di Tempo di lain, maksudnya edisi lain, survei IPO 60% tak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, tapi survei Carta Politika 60% atau bahkan lebih ya,
68,4% itu puas terhadap pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, sebelumnya survei ini kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi naik 62,7% pada April menjadi 68,4% pada Juni. Tapi survei menemukan kepuasan pada menteri lebih rendah, yaitu 53,5%. Sebelumnya, isu reshuffle kabinet mencuat sejak PAN bergabung dengan koalisi pemerintahan pada Agustus 2021. Namun hingga kini Jokowi belum melakukan reshuffle dan PAN belum mendapatkan kursi kabinet. Lalu baru-baru ini muncul lagi isu reshuffle 15 Juni. Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menjawab soal isu itu. Sekali tidak membenarkan dan tidak membantah. Sekarang tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocoran dikit-dikit lah. Itu kata Pak Pratikno. Jokowi juga masih ogah berbicara banyak soal rencana reshuffle. Belum. Nah, ini kelihatannya masih panjang ini kalau belum. Survei digelar selama 25 Mei sampai 2 Juni terhadap 1.200 responden. Kalau kita melihat di sebelah tadi, 60% tak puas dengan kinerja Jokowi. Itu adalah yang dilaksanakan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) melaporkan hasil survei terhadap kepuasan kinerja Pak Jokowi. Hasilnya 60% responden tidak puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Rinciannya adalah 50% tidak puas dan yang sangat tidak puas adalah sebesar 9%. Jadi 50% tidak puas, yang sangat tidak puas itu 9%, maka digabungkan menjadi 60%. Survei IPO ini kemudian merinci 3 indikator kepuasan. Pertama, 51% responden tak puas dengan kinerja di bidang sosial. Kedua, 54% responden tidak puas dengan kinerja pemerintahan di bidang ekonomi. Jadi masalah perekonomian lebih besar dibanding dengan masalah sosial menurut responden. Di bidang politik dan hukum, jumlah yang tidak puas lebih rendah yaitu 47%, tapi secara umum 38% responden menilai kondisi ekonomi, hukum, politik, dan sosial saat ini masih berada di atas atau masih baik. Lalu 27% menyatakan buruk dan 35% tak menjawab atau rahasia. Ini IPO ini dengan margin error sama dengan standarnya 2,9% atau sedikit berbeda dengan responden 1.200. Sementara Lembaga Survei Indonesia merilis data survei tentang kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi yang cenderung stagnan. Direktur Eksekutif LSI Jayati Hanan mengatakan stagnan tadi ya. Jayati Hanan mengatakan bahwa hasil survei LSI itu mengatakan 67,5% masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi pada Mei 2022. Pecinta masa depan negeri, itulah hasil survei dibandingkan dengan hasil survei. LSI Jayati Hanan dihadapkan dengan IPO, Indonesia Political Opinion, yang juga ada survei oleh Carta Politika. Namun tema kita pada awal tadi kan ngomong reshuffle. Sebetulnya reshuffle itu menjadi kebutuhan atau tidak sih? Atau karena keberadaan PAN yang menjadi bagian dari kekuasaan selanjutnya diperlukan untuk mendapatkan kue kekuasaan? Kalau itu yang terjadi, maka keberadaan para menteri nanti tidak profesional sebagaimana harapan masyarakat.
Kita masih ingat ya 2014 Pak Jokowi diberikan masukan oleh rakyat bagaimana memberikan porsi yang lebih pada profesional. Di 2019 pun begitu, namun 2019 lebih kalah, maksudnya lebih banyak politiknya atau elit politiknya. Dan pada kesempatan ini kalau memang ada reshuffle, misalkan karena PAN menjadi bagian dari pemerintah, maka sebaiknya keberadaan reshuffle itu yang menggantikan orang politik atau elit politik yang memang ada problem terkait dengan kinerjanya. Kalau memang ada orang profesional, misalkan Menteri Perdagangan misalkan, ada problem yang belum terselesaikan, maka dia diambilkan dari orang profesional. Namun kalau kita melihat Menteri Perdagangan kemarin kan sudah berusaha bagaimana menegakkan sebuah kebenaran di sana, bahkan dirjennya pun harus diproses oleh Kejagung. Jadi kalau begitu kan sebetulnya Menteri Perdagangan juga relatif bagaimana bersinergi dengan pemberantasan korupsi. Pecinta masa depan negeri. Sehingga tadi kalau kita bandingkan hasil survei antara Carta Politika yang 63,1% menghendaki reshuffle dan di sisi lain AIPO 60% itu tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi, namun Carta Politika juga mempunyai data yang berbeda. Maksudnya bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi itu pada kesempatan ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang kemarin. Ditambah dengan LSI, Lembaga Survei Indonesia Jayati Hanan, yang 67,5% itu masyarakat puas terhadap kinerja. Ya, mungkin perbedaan-perbedaan ini karena pertama waktu survei antara tiga lembaga itu mungkin sedikit berbeda, dan kebetulan kedua ada sebuah kebijakan yang langsung mengena terhadap para responden sehingga mereka berpendapat yang menyesuaikan. Kemudian yang ketiga, ya karena mungkin berbagai instrumen pertanyaannya tidak sama persis. Kalau begitu maka kemungkinan ada perbedaan. Intinya bahwa 63,1% responden mengharapkan untuk melakukan reshuffle. Memang ketika muncul menjelang Rabu Pon atau Rabu Pahing itu kurang begitu pas. Seakan-akan survei ini adalah survei pesanan dari sebuah kelompok untuk bagaimana semacam memaksa terhadap Pak Jokowi untuk Rabu Pon atau Rabu Pahing itu melaksanakan reshuffle. Padahal mungkin Pak Jokowi belum, ditanya reshuffle belum. Bahkan Mensesnek pun mengatakan ya belum, nanti kalau memang ada dikit-dikit akan diberitahu. Namun di dunia politik, dramaturgi politik itu sering terjadi. Antara panggung depan dan panggung belakang itu kemungkinan hadir dan berbeda. Pecinta masa depan negeri. Sehingga ketika dalam judul pertanyaannya kan sangat tidak menginakkan ya. Ini yang di reshuffle ini adalah para menteri atau Pak Jokowi. Karena kan kebetulan ada reshuffle hasil survei IPO yang 60% tidak puas terhadap pemerintah Pak Jokowi. Menurut saya lebih baik Pak Jokowi ketika melakukan reshuffle itu bukan berdasarkan hasil survei yang kemungkinan berbeda waktu dan pertanyaan tadi. Tapi kalau memang ada menteri yang kurang tepat dalam bekerja, maka ya kapanpun, tidak harus Rabu Pahing ataupun Pon, tidak harus karena ada hasil survei lembaga survei, maka silakan di reshuffle demi kebaikan negeri ini. Begitu juga bukan karena ada tekanan dari misalkan ada partai politik yang bergabung ingin diberikan semacam roti yang manis untuk bagian dari kekuasaan. Menurut saya itu sangat tidak bijak. Lebih baik mereshuffle para menteri itu karena memang para menteri tersebut tidak profesional, tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik,
sehingga merugikan negara, bahkan mencoreng negara di level nasional bahkan internasional. Pak Jokowi itu adalah hal yang terbaik yang bisa diambil untuk membangun negeri ini. Kalau Pak Jokowi di reshuffle ya nggak mungkin lah. Selama on the track nggak mungkin, kecuali ada sebuah problem. Selanjutnya prosesnya ke Mahkamah Konstitusi, karena negara kita itu bukan karena produk hasil survei sehingga pelaksanaan kebijakan itu muncul. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.